Pertama-tama kita akan membuat menu utama. Pada menu utama itu kita mengisi nama Gilar Consulting dan alamat Jalan Desi Manjuntak secara manual. Kemudian untuk bulannya, bulan Desember, kita menuju ke data, kemudian menggunakan data validation. Kita tulis sampai bulan Januari sampai Desember, kemudian karena kita menggunakan bulan Desember, maka kita klik yang Desember. Kemudian untuk tahunnya kita tulis secara manual. Lalu membuat analisis transaksi seperti di bawah ini, secara ketik manual. Lanjut, kita ke daftar akun. Nah, untuk membuat daftar akun, kita membuat tombol navigasi terlebih dahulu dengan membuat hyperlink di bagian insert. Seperti menu utama, kemudian oke, kemudian untuk Gilar Consulting ditulis manual, daftar akun juga manual. Nah, untuk nomor akunnya kita ketik secara manual. Nah, untuk nama akunnya juga sama. Lanjut ke customer and supplier. Nah, karena belum terjadi transaksi customer dan supplier, maka diketik secara manual semuanya. Lanjut ke neraca awal. Nah, untuk neraca awal sama juga kita membuat nama secara manual, neraca juga secara manual, untuk periode menggunakan rumus seperti pada layar tersebut. Nah, kemudian untuk nomor akun, mengambil dari daftar akun bagian D9. Kemudian untuk nama akunnya juga di-copy dari daftar akun lalu dipaste link. Nah, untuk debit kreditnya diketik secara manual. Nah, untuk totalnya menggunakan rumus sum. Kemudian lanjut ke jurnal umum. Nah, pada jurnal umum kita menuliskan tanggal dan nomor bukti itu diketik secara manual. Kemudian pada kode customer dan supplier dipilih apabila ada transaksi utang atau piutang. Nah, kodenya seperti C01, C02, sama S01. Kemudian pada keterangan itu diisi sesuai transaksi yang terjadi secara ketik manual. Nah, kemudian untuk kode akun di bagian debit atau kredit itu diketik secara manual. Nah, untuk nama akun menggunakan rumus VLOOKUP seperti pada layar tersebut. Lanjut, jumlahnya juga diketik secara manual. Nah, untuk nama akun pada kredit juga menggunakan rumus seperti yang pada layar tersebut. Jumlahnya juga pada kredit sama diketik secara manual. Kemudian untuk hasil, untuk totalnya menggunakan rumus sum. Sama pada bagian debit, sum. Pada bagian kredit juga sama, menggunakan rumus sum. Lanjut ke buku besar. Pada buku besar, kita membuat navigasi. Kemudian, nama Gilar Consulting, buku besar ditulis secara manual. Untuk periodenya seperti pada layar tersebut. Nah, untuk kode akun dibuat dengan data validation sesuai nomor akun. Kemudian, nama akunnya juga diketik dengan rumus VLOOKUP. Nah, kemudian untuk saldo awal itu diketik menggunakan if or left. Kemudian, untuk saldo akhirnya disesuaikan total akhir. Nah, untuk tanggal, nomor bukti, uraian transaksi, debit, kredit, otomatis sudah terganti. Lanjut.
Kemudian lanjut pada BBB, kita membuat navigasi. Nah, untuk nama perusahaan dan buku besar pembantu piutang diketik secara manual, periodenya menggunakan rumus seperti pada layar tersebut. Nah, kemudian membuat kode akun itu mengetik customer dengan memakai data validation sesuai dengan perusahaan yang terkait. Nah, karena PT-nya PT Gemilang, maka mengklik kode C01. Kemudian untuk kode akun mengetik customer sesuai dengan data validation yang dijelaskan tadi. Kemudian saldo akhirnya itu disesuaikan dengan total saldonya, disamakan dengan total. Lanjut ke BBU. Pada BBU sama, kita membuat navigasi, kemudian nama perusahaan, dan buku besar pembantu utang diketik secara manual. Untuk periodenya menggunakan rumus seperti pada layar. Nah, kemudian kode akun mengetik supplier dengan memakai data validation sesuai dengan supplier yang terkait dengan akun utang tersebut. Kemudian untuk saldo akhirnya disesuaikan dengan total saldonya. Nah, lanjut pada neraca saldo. Sama membuat navigasi menggunakan hyperlink, kemudian menuliskan nama dan neraca saldo itu diketik secara manual. Nah, untuk cek saldo berimbang tersebut, saldo seimbang tersebut menggunakan rumus seperti pada layar tersebut. Nah, untuk kode akun itu ditulis secara manual dan nama akun diketik menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, pada debit dan kredit diketik menggunakan rumus yang sesuai dengan Excel, yaitu rumusnya if or left. Kemudian untuk totalnya itu diperoleh dari penjumlahan pada debit dan kredit rumusnya sama, yaitu menggunakan rumus sum. Lanjut ke NSSP. Nah, pada NSSP ini kita membuat tombol navigasi juga sama caranya, kemudian membuat cek saldo, rumusnya menggunakan if and sesuai pada layar tersebut. Nah, untuk hal ini tuh digunakan untuk melihat perhitungan NSS penyesuaian ini tuh seimbang atau tidak. Nah, untuk kode akun itu kita copy dari daftar akun dan dipaste link. Nah, untuk nama akun diketik menggunakan rumus VLOOKUP seperti pada layar tersebut. Kemudian debit kreditnya menggunakan rumus yang sesuai yaitu if or left. Kemudian untuk totalnya diperoleh menggunakan rumus sum. Kemudian lanjut pada bagian laporan laba rugi. Sama, kita membuat navigasi terlebih dahulu seperti tadi, nama perusahaan dan laporan laba rugi secara manual diketik. Kemudian untuk kode akun itu dibuat dengan data validation, dimasukkan sesuai dengan akun-akun yang masuk dalam perhitungan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Nah, untuk nama akun itu diketik dengan rumus yang sesuai dengan Excel, yaitu seperti VLOOKUP tersebut. Kemudian untuk total seperti pendapatan menggunakan rumus if seperti pada layar tersebut. Pada beban juga sama, kodenya diklik menggunakan data validation. Kemudian untuk namanya juga sama menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian untuk keterangan nominalnya juga menggunakan rumus VLOOKUP seperti pada layar tersebut. Total bebannya menggunakan sum, penjumlahan
tersebut. Kemudian untuk laba bersihnya dari pendapatan dikurangi total beban. Kemudian lanjut pada ekuitas, kita sama membuat tombol navigasi, kemudian nama perusahaan, laporan ekuitas diketik manual. Untuk tanggal periodenya menggunakan rumus yang sesuai dengan Excel. Kemudian untuk keterangan diketik manual. Nah, untuk modal tambahan, modal laba, dan brief, lalu untuk nominal itu menggunakan rumus copy pada sheet yang sesuai dengan transaksi yang terjadi. Nah, kemudian sehingga diperoleh modal akhir per 31 Juli itu 12.400. Nah, maaf ini ada kesalahan yaitu pada 1 Desember 2021 dan 31 Desember 2021. Lanjut ke laporan neraca. Nah, pada laporan neraca ini membuat tombol navigasi sama nama perusahaan dan laporan neraca diketik manual, kemudian cek saldo itu menggunakan rumus if and seperti pada layar. Nah, kemudian periodenya juga diketik sesuai dengan layar tersebut rumusnya. Nah, untuk pencatatan kode akun aktiva dan pasiva itu diketik menggunakan manual, eh, sedangkan untuk nama akun diketik dengan rumus if, lalu untuk nominal diketik juga dengan rumus if, seperti pada layar. Kemudian dijumlahkan per sub perhitungan pada aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, untuk total hutangnya juga sama. Kemudian semuanya nanti dihitung dengan cara pada total aktiva dijumlahkan dari total aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Untuk total pasiva juga sama, total hutang lancar, hutang jangka panjang, dan total modal dijumlahkan. Nanti saldonya seimbang. Kemudian pada laporan neraca, sama ya membuat tombol navigasi, kemudian dicek saldo. Pada saldo itu menggunakan rumus if and seperti pada layar. Kemudian semuanya itu diketik manual. Nah, untuk periodenya menggunakan rumus seperti pada layar. Nah, kemudian kode akun itu ditulis secara manual. Lalu, untuk nama akun, itu diketik menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk debit kreditnya, itu juga menggunakan rumus if or left seperti pada layar tersebut. Nah, untuk total MSSP, itu diketik menggunakan rumus sum. Nah, untuk jurnal pembalik, itu nama akun, untuk nama perusahaan sama jurnal pembalik ditulis secara manual. Periodenya menggunakan rumus seperti pada layar. Kemudian untuk nama akun dan kode akun. Nah, untuk kode akunnya itu secara manual. Untuk nama akunnya menggunakan rumus if. Kemudian untuk debit kreditnya itu di-copy dari jurnal umum bagian penyesuaian. Kemudian kita jumlahkan dengan cara rumus sum pada bagian debit kredit.